Halo sahabat hotelier, kita berjumpa kembali di segmen video yang ke-9 ya. Yang ke-9 ini tetap saya tampilkan walaupun kita semua sudah banyak mengenal ya tentang sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability, yang dimana ini adalah lahir ketika pandemi COVID-19 mengguncang dunia dan kita di sektor pariwisata sangat terdampak, dan akhirnya ini adalah merupakan salah satu strategi ketika di tahun 2020 itu di mana pemerintah menerapkan program untuk mengendalikan pemaparan dan penyebaran COVID-19 ini, dikendalikan dengan suatu sistem standarisasi bagaimana usaha-usaha termasuk usaha pariwisata ini menerapkan program CSE-nya dan selanjutnya diaudit. Nah, topik ini saya angkat adalah karena ini sudah menjadi bagian daripada aktivitas kita di pariwisata, khususnya di perhotelan ya. Karena apa? Karena seiring dengan pandemi ini ya, dengan semakin bertransformasinya menjadi varian-varian baru virus corona ini, dan kesiapan daripada suatu tempat termasuk hotel juga sangat mendukung di dalam upaya bagaimana bisa menciptakan suasana nyaman ya. Kalau kita kembali ingat kepada video terkait dengan understanding guest expectations, yaitu safety and secure place. Jadi safety itu tidak hanya dari bahaya kebakaran ataupun kebanjiran maupun tsunami dan gempa bumi ya, petir dan sebagainya, tetapi juga tempat itu tempat yang aman dan selamat dari penyebaran virus tentunya. Ya, jadi kita akan bahas khusus di video yang ke-9 ini terkait dengan penerapan CSE di dalam operasional perhotelan untuk kedepannya. Jadi saya tidak bicara lagi terkait dengan C-nya apa, H-nya apa, itu kita sudah lewat ya. CSSE now is a part of a new paradigm in tourism. It means our culture to provide a personalized service and how to create a customer satisfaction. Jadi dasarnya adalah mengapa ini juga kita sangat kita junjung tinggi terkait dengan sertifikasi CS ini dan patut kita terapkan ke depannya seiring dengan perubahan perilaku manusia ini. Tentunya landasan yang kita pakai adalah Permen Parekraf nomor 5 tahun 2020 dan telah diperbarui terus dengan sistem audit CHSE ya, kemudian disempurnakan terus sehingga ini sudah benar-benar menjadi bagian daripada kewajiban manajemen perhotelan di dalam menerapkan skema CHSE ini dalam operasional hotel. Dan selain di dunia perhotelan, jadi panduan daripada CHSE ini juga sudah dikembangkan terus kepada sektor-sektor atau usaha pariwisata lainnya ya, seperti di slide berikut ini bisa dilihat di belakang saya ini. Selain perhotelan dan juga di industri makanan dan minuman, juga ada beberapa yang dari spa, kemudian golf, kemudian wisata selam, kemudian MICE event dan seterusnya. Jadi ini sudah menjadi suatu budaya baru bagi kita di industri pariwisata bahwa cleanliness, health and safety and environment sustainability ini adalah merupakan salah satu strategi untuk menciptakan competitive advantage dan juga comparative advantage produk kita among the marketplace and among the competitions. Baik, kemudian saya sendiri merumuskan ya suatu formula COVID ini adalah sebagai dalam strategi selama pandemi COVID selama 2 tahun lebih ini adalah sebagai bagaimana kita ya pertama itu adalah mengefektifkan biaya. Jadi COVID C-nya itu adalah cost effectiveness. Jadi semua orang dalam risk management atau manajemen risiko itu berbicara harus berhemat ya, tapi jangan salah, biaya tetap harus ada. Namun kita harus efektif menggunakan biaya ya, karena tidak mungkin kita berproduksi apabila cost dan expense tidak ada. Yang paling tepat adalah cost effectiveness, yaitu bagaimana kita mengendalikan biaya-biaya ini
uh, tetap termonitor dengan baik dan sangat efektif untuk mendukung produktivitas. Dan yang kedua, O-nya adalah orderliness, ya artinya kesesuaian dengan standar-standar dan adaptasi terhadap tatanan era kehidupan baru, ya. Jadi disinilah kita berbicara CSSA ini. Jadi bagaimana standar kebersihan, kesehatan, kemudian upaya-upaya untuk keamanan dan keselamatan dan kepedulian lingkungan ini bersatu padu menjadi sebuah program menjadikan pariwisata ini semakin berkualitas dan berkelanjutan. Nah, dari sini saya ingin mengajak seluruh insan perhotelan dan pariwisata, walaupun kita sudah 2 tahun lebih sudah mengenal CHSE ini, ayo kita semakin tingkatkan pemahaman kita dan komitmen kita untuk selalu menciptakan suasana kehidupan yang bersih dan sehat, kemudian juga bagaimana kita bisa mengantisipasi kerusakan-kerusakan alam supaya alam ini lebih lestari dan bisa dikembangkan lagi. Pelestarian itu tidak hanya pada aspek alam, tetapi juga budaya, seni, tradisi, nilai kearifan lokal yang menjadi keunggulan kita di dalam pariwisata Nusantara. Nah, sehingga kita semakin menyadari saat ini bahwa CHSE yang sudah tersertifikasi selama kurang lebih 2 tahun dan setiap provinsi kabupaten juga memiliki beberapa norma dan nilai kearifan lokal yang diangkat ya ke dalam standar-standar bagaimana tata kelola usaha pariwisata di daerah masing-masing. Nah, kita melihat di sini khususnya di hotel dengan produk utama kita yaitu adalah guest room, maka kedepannya di new era atau next normal ini kita harus mengupayakan bagaimana untuk menggunakan produk-produk cleaning chemical yang sesuai dan juga memiliki MSDM atau data keamanan terhadap lingkungan, supaya jangan sampai obat-obat yang monokimia itu yang kita gunakan mungkin biayanya lebih murah tetapi bisa merusak alam. Yang kedua, seiring dengan perkembangan teknologi juga tidak hanya faktor human-nya atau manusianya yang ahli di dalam method of cleaning, tetapi juga cleaning tools sebagai support equipment untuk menjalankan job task rekan-rekan kita di housekeeping juga perlu diperhatikan menggunakan cleaning tools yang lebih modern, yang aplikatif, kemudian juga mampu mencapai tujuan pekerjaan dengan lebih cepat dan juga lebih baik. Kemudian working method ini juga seiring dengan segera sebentar lagi revolusi industri 4.0 akan bertransformasi, bahkan sudah ada yang beberapa negara sudah masuk seperti Jepang di Society 5.0, bagaimana memanusiakan manusia dengan pemanfaatan teknologi. Jadi human centris ini adalah kita bisa terapkan di dalam jasa layanan, ya, bisnis usaha layanan seperti dunia perhotelan kita ini menjadi suatu metode kerja yang strategis, ya. Salah satunya yang sudah sangat banyak sekali sudah diterapkan dan rekan-rekan sudah bisa menerima dengan baik, yaitu multi-skilling for multitask. Jadi bagaimana seseorang memiliki keahlian khusus utama suatu pekerjaan, juga mampu mengerjakan pekerjaan lainnya tanpa mengganggu atau mengabaikan pekerjaan yang utamanya. Karena di sana akan ada nilai yang muncul adalah efektivitas dan produktivitas. Jadi bagi manajemen perhotelan tentunya ini adalah salah satu analisa produktivitas atau employee productivity analysis yang juga harus diterapkan di dalam risk management dan juga transition mood to recovery program ketika suatu perusahaan mengalami suatu goncangan dan harus melakukan transformasi pada format yang baru, maka ada satu analisa yang diterapkan di sana yaitu employee productivity analysis. Jadi menganalisa produktivitas karyawan, berapa yang dibutuhkan terkait dengan manning guide, bagaimana tingkat pekerjaannya, bagaimana jam operasional, kemudian pengaturan tugas-tugas dan juga pendelegasian. Ya. Kemudian yang keempat, tidak kalah menariknya hal yang sederhana tetapi harus menjadi komitmen manajemen perhotelan. Kita berbicara tentang
guest room performance in new era ini dalam konteks CHSE adalah selain bersih, hygiene, dan sanitize, itu secara fisik hanya bisa selama ini kita lihat dari dinding, lantai, jendela, pintu, meja-meja, dan seterusnya ya. Ada satu hal yang tidak kita lihat karena virus ini sangat kecil sekali dalam microsize, yaitu sirkulasi udara yang tidak baik, walaupun AC-nya sangat dingin gitu ya, tetapi tidak termainten dengan bagus, maka sirip-sirip filternya ini juga bisa menampung ya bakteri, virus, kemudian hama-hama yang lainnya sudah terlanjur masuk di sana dan dia lebih nyaman berada di ruang yang dingin. Ya, ini perlu juga dilakukan. Makanya saya bilang tadi pembiayaan itu ada, pasti ada biaya karena kita berproduksi. Tapi yang paling tepat adalah bagaimana biaya ini terkendali dengan baik supaya tetap efektif untuk mencapai produktivitas. Yang terakhir, sahabat hotelier, saya juga ingin mengedukasi kita jangan hanya ahli di dalam core kompetensi kita, misalnya barista ahli di bidang membuat kopi ya, kemudian dan varian-varian kreasinya, kemudian sales marketing ahli di dalam mempromosikan, melakukan branding, kemudian networking, kemudian juga online reputation management, bahkan menjual produk sangat ahli. Tetapi kita tidak memperhatikan quality assurance. Ini akan menjadi salah satu strategi yang ampuh bagi manajemen perhotelan ke depannya jika telah melaksanakan quality assurance secara konsisten. Kenapa demikian? Mari kita sadari selama ini kita hanya berfokus kepada quality control, mengecek kamar EA, food testing, kemudian juga konfirmasi bookingan tamu. Itu adalah bagian daripada quality control. Berbicara di manajemen kualitas atau quality management, itu pada dasarnya ada 4 prinsip yang harus diterapkan, yaitu quality plan, quality control, quality assurance, baru quality improvement. Nah, mari kita tingkatkan quality control kita yang selama ini sudah kita jalankan, mungkin sudah sangat maksimal, kita tingkatkan menjadi quality assurance. Bagaimana menjamin kualitas itu menjadi dalam suatu dokumen, dan itu akan menjadi panduan bagi semua tim di dalam organisasional hotel ketika kita berbicara kualitas. Jadi tidak hanya berbicara meningkatkan kualitas ya melalui quality control atau pengawasan itu, tetapi kita juga berbicara menjaga kualitas dengan menjamin atau mengassurance jaminan mutu ini bisa termaintain dengan bagus dalam jangka waktu yang panjang. Turnover employee pun terjadi karena karyawan kita juga layak mendapatkan promosi atau mendapatkan jabatan pekerjaan yang lebih baik di tempat lain. Kita tidak worry karena kita sudah memiliki integrated quality assurance yang applicable untuk our hotel operations. Nah, dari sana, dari quality assurance itu, yang paling penting sebenarnya adalah selama ini kita banyak berbicara tentang quality control itu melalui checklist ya. Checklist baik formulir maupun deskriptif naratif report ya, penjelasan deskripsi secara narasi yang menyatakan bahwa produk kita dalam kondisi bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Yang terpenting adalah manajemen itu agar mampu melakukan analisa yang tepat dan akurat, itu harus ada dokumen yang baik ya. Nah, cara pengelolaan dokumen ini pun jangan hanya sebatas menumpukan kertas-kertas. CHSE seperti yang kita ketahui bersama, telah kita ketahui selama kurang lebih 2 tahun ini, bukan barang baru lagi saat ini, tetapi memang baru terjadi karena adanya pandemi. Ya, justru kedepannya ini harus kita memiliki dokumen, karena apa? Kita nggak tahu. Corona, COVID-19 ini kita tidak pernah duga, and it's happened. Dan itu merusak kita semua. Kita nggak tahu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi seperti apa. Dokumentasi yang kita miliki, ya, yang kita record selama proses perjalanan operasional perhotelan ini, kita akan butuhkan suatu saat nanti ketika misalnya ada suatu fenomena baru yang kita ingatkan ya. Saya contohkan misalnya dulu kita pernah terkena gempa bumi, bahkan tsunami. Ya, semua orang tidak mengharapkan itu akan terjadi lagi, tapi once suatu saat misalnya itu terjadi, kita sudah pernah mengalami dan kita bisa tarik dokumen itu. Dan lebih mudahnya lagi dengan
industri revolusi 4.0 kemarin ini kan kita sudah ke arah robotik dan juga big data. Ya, jadi sistem big data dengan cloud based data itu bisa tersimpan di dalam software dan bisa kita akses setiap saat, ya, kapanpun dan dari manapun. Nah, jadi quality auditnya kita sudah melakukan observasi, monitoring, improvement plan untuk menuju ke quality improvement. Ya, jadi teknologi juga yang sebelumnya kita ketahui sebagai barang mahal sekarang sudah berbagai varian dan juga kualitas, ya. Jadi ada beberapa teknologi yang memang tidak terlalu mahal tetapi sangat implementatif ketika kita terapkan di manajemen perhotelan. Saya contohkan sangat sederhana, basically semua hotel sekarang sudah menggunakan property management system PMS, ya, which is kalau kita balik throwback to 2005 sampai 2008 begitu, ya, mungkin tidak semua hotel bintang 2 ke bawah ini sudah menggunakan PMS. Ya. Kenapa? Biayanya mahal. Kemudian yang kedua, selain biaya juga terkadang terkendala dengan support sistemnya atau customer service-nya yang berjarak, ya, bisa jadi di Jakarta atau Singapura, rekan-rekan di daerah karena tidak paham IT kalau bermasalah itu kan susah. Nah, ini apa kaitannya dengan CSE, dengan IT ini? Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, histori perjalanan kita selama pandemi ini dengan standar CSE ini akan kita butuhkan ke depannya, karena bagaimanapun masih dalam fenomena VUCA ini, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini akan terus fenomena ini akan berjalan, cuma dalam bentuk dimensi yang berbeda, ya, dalam konsep yang tidak pernah kita duga, tapi kurang lebih prosesnya itu sama, ya, bagaimana manusia mampu merespon, menganalisa, dan akhirnya menemukan exit and win strategi. Itu sebetulnya yang kita inginkan dari proses document control, quality audit, dan juga teknologi involvement. Bagaimana kita lebih siap ke depannya menghadapi society 5.0 ini, memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan umat manusia. Ya. Baik, CSE setelah kita melakukan sertifikasi 1-2 kali, kabupaten, kota, bahkan dari pemerintah pusat seperti itu, ya. Nah, yang paling jelas ke depannya CSE ini memang tidak bisa hanya berjalan di dalam operasional hotel sendiri atau within the hotel operations, tetapi juga terhadap, ini sudah terjadi, ya, industri lain sudah, kemudian masyarakat sudah divaksin dan sebagainya. Nah, namun di manajemen kita juga harus memastikan 4C, 4G, ya, di sekitar kita, di hotel kita ini juga dipastikan teredukasi dan juga terimplementasi dengan baik terkait dengan CSE tersebut. Yang pertama tentu kita sendiri selaku perusahaan, ya, pelaku usaha dan manajemen konsisten. Dan yang kedua caretaker, yaitu tim yang terlibat di dalam manajemen perusahaan kita di dalam melayani tamu-tamu yang kita hosting untuk menginap tempat kita, yaitu pekerja atau karyawan, ya, mulai dari security sampai ke gardener, mulai dari GM sampai ke steward. Jadi semua orang, everybody within the organization should be to become a caretaker for CSE standardization. Standar CSE ini harus menjadi tanggung jawab, dan setiap orang harus mengambil peran di dalam organisasi manajemen itu sendiri. Kemudian tamu yang kita layani termasuk juga orang yang berkunjung ke hotel kita, baik itu guide, driver, supplier, ya, pihak-pihak siapapun, begitu datang kepada kita, pelanggan, wisatawan maupun pengunjung ini juga harus terlibat aktif di dalam memastikan CSE ini terimplementasi dengan baik secara konsisten dan reguler. Yang terakhir, nah ini yang saya bilang sekitarnya, community. Community itu tidak hanya tetangga sebelah kita, tapi masyarakat secara umum. Di sana ada asosiasi ketika kita bernetworking, ya. Kemudian juga ada sekolah, kampus, lembaga pelatihan yang kita ajak kerjasama terkait dengan pemagangan, ya. Kemudian kita juga ada vendor-vendor, mulai dari food ingredient, kemudian housekeeping amenities, kemudian kebutuhan finansial untuk perbankan, kurir, dan sebagainya. Ini juga teredukasi. Jadi 4C ini, company, caretaker, customer, dan community ini harus komit terhadap bagaimana
implementasi CSE ini, walaupun ya sudah menjadi endemi ke depannya setelah diperhatikan pemerintah, tetapi sekali lagi cleanliness, health, safety, environment, sustainability merupakan budaya baru sebagai competitive advantage suatu produk untuk bisa meningkatkan kualitasnya. Jadi tidak hanya fine quality and of product and services, tetapi juga clean, health and sanitize product itu misalnya. Ya. Kemudian dari segi tata kelola kita melihat ini sudah berjalan sudah sangat bagus ya. Tinggal sekarang bagaimana konsistensi setiap pelaku usaha dan juga pekerja pariwisata, respect terhadap regulasi yang ada. Kemudian manajemen menyiapkan rencana strategis improvement ke depannya dan juga sistem monitoring evaluasi atau supervisi yang terintegrasi. Jadi sekali lagi jangan berpikir bahwa setelah 2 tahun CSE ini sudah barang usang, nggak dipakai lagi. Jadi kami justru menghimbau bahwa hal-hal yang positif harus kita jaga, kembangkan, dan tingkatkan terus. Dan saya melihat CSE ini tidak ada hal yang negatif. Justru banyak kita perhatikan manusia semakin memperhatikan kesehatannya, kebersihannya, lebih antisipasi terhadap fenomena kehidupan seperti itu ya, kemudian juga mampu mengadaptasikan dirinya terhadap transformasi yang dibutuhkan terkait dengan tuntutan keadaan ya. Kemudian dari segi produknya atau produk, kita melihat semakin banyak produk yang sudah dimodifikasi, ditingkatkan inovasi dan kreativitasnya untuk adaptif dengan CSE, bahwa supaya jangan terlalu banyak sampah plastik yang ditimbulkan dari operasional hotel itu gitu, misalnya sudah mulai menggunakan mineral water dengan glass bottle gitu misalnya, atau menggunakan sistem pouring water untuk kegiatan rapat-rapat di ruang meeting, baik untuk event-event dari swasta, pemerintah, termasuk dari internal hotel itu sendiri, misalnya melakukan pelatihan. Jadi tidak lagi menggunakan mineral water dalam kemasan plastik yang sekali pakai langsung dibuang seperti itu ya. Kemudian menggunakan pemanfaatan teknologi yang saya sampaikan dari video-video sebelumnya juga adalah tidak bermaksud untuk menggantikan tugas manusia sebagai karyawan hotel, tetapi bagaimana untuk lebih efektif, kemudian lebih efisien dan produktif ya. Jadi tiga jiwa dalam sistem tata kelola ini, yaitu jiwa efektif untuk tidak menunda waktu, jiwa efisien untuk tidak boros, dan juga jiwa produktif untuk selalu aktif dalam berkarya ini bisa disolusikan dengan memanfaatkan teknologi. Contohnya apa? Contohnya adalah memasang hand sanitizer yang otomatis gitu, misalnya menggunakan sensor ya. Ini hal yang sederhana, tetapi bukan berarti sekarang udah nggak pandemi lagi hand sanitizer tidak digunakan. Ya kita melihat kalau untuk kesehatan why not gitu ya, kenapa tidak? Nah memang ada hal-hal yang sudah tidak begitu ketat ya terkait dengan pelaksanaan event itu misalnya. Nah itu kan untuk gerakan ekonomi masyarakat juga, tapi untuk kesehatan itu sendiri terkait dengan hand sanitizer, mencuci tangan, ya, menurut saya itu adalah hal yang positif bagi semua orang. Nah, kemudian yang kedua, produk itu juga harus memperhatikan kapasitasnya. Jadi karena manusia sekarang semua perilakunya itu untuk bersih dan sehat, maka industri perhotelan dalam hal ini yang sering mengadakan event-event untuk MICE itu ya, meeting, insentif, kemudian conference, kemudian exhibition, dan juga event atau penyelenggaraan perhelatan, juga harus memperhatikan kapasitas, baik kapasitas ruang untuk peserta kegiatan, termasuk juga kapasitas daya dukung fasilitas yang dimiliki ya. Kemudian misalnya punya chandelier berapa, glassware berapa, mampu untuk hosting berapa tamu. Nah ini karena kaitannya nanti akan penyimpanan, storage. Jadi di storage itu akan juga memperhatikan cleanliness and hygiene. Jadi CSE ini akan selalu kita terapkan dalam industri pariwisata ini, karena memang memiliki manfaat positif baik bagi pelaku pengusaha wisata dalam meyakinkan customer trust atau public trust, dan juga bagi wisatawan mereka merasa lebih nyaman, tidak khawatir berlebihan jika suatu produk sudah
tersertifikasi CSE. Ya, kemudian perhatikan dampak lingkungan, produk itu juga harus ramah lingkungan, selain juga untuk memacu kreativitas wirausaha muda Indonesia dan seluruh daerah untuk lebih kreatif ya dalam menciptakan produk-produk yang bisa mendukung upaya kita di industri pariwisata semakin berkualitas dan berkelanjutan. Karena pariwisata sangat, khususnya di Indonesia, kita sangat bergantung dari kondisi alam, budaya, tradisi, kearifan lokal, maka upaya-upaya untuk pelestarian ini perlu kita dukung dan kita kampanyekan terus ya. Nah, dari segi pelayanan, saya tuliskan di sana informasi, kemudian layanan prima adaptasi kebiasaan baru dan juga kearifan lokal. Artinya apa? Selain CS itu berbicara tentang cleanliness, health, safety, environment, sustainability, untuk menjalankan dan juga untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang berkepanjangan, kemarin kita sudah banyak menerapkan sistem teknologi di dalamnya. Ya, teknologi itu termasuk yang kita lakukan hari ini, video pelatihan secara virtual, jadi peserta pelatihan bisa mengakses kapan saja dari mana saja, ya selama memiliki aksesnya. Nah, inilah yang kita sebutkan sebagai bagaimana layanan prima itu bisa adaptasi terhadap kebiasaan baru. Jadi kalau dulu kita mengundang seseorang menggunakan SMS atau BlackBerry Messenger, orangnya tersinggung. Tapi sekarang dengan chat WA kita sudah bisa mengundang karena sudah sistem elektronik dan ini sudah acceptable, jadi sudah mulai bisa diterima. Kearifan lokal harus menjadi competitive advantage kita, keunggulan kita di dalam membedakan produk dan layanan kita dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Ya, saya berbicara di sini adalah dari segi bagaimana membangun pariwisata Indonesia yang berbasis kearifan lokal, termasuk budaya ada di dalamnya, sulit ditandingkan ya atau disandingkan begitu, compare apple to apple dengan destinasi lain. Bukan berarti kita tidak bagus, karena memang budaya kita unik. Orang lain nggak bisa, kecuali mereka bikin, tapi sifatnya duplikat, tidak original. Sedangkan kalau pariwisata itu mengedepankan otentisitas dan juga originalitas. Dan Bali serta Indonesia memiliki kearifan lokal yang sangat luar biasa untuk dipromot, ya, diekspos di sana sebagai pembeda kita dibandingkan dengan destinasi lainnya. Baik sahabat Hotelia Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa topik penerapan CSE pada industri perhotelan ini tidak akan membahas tentang cleanliness apa saja, health apa saja, enggak, karena itu sudah lewat. Kalau itu kita bahas artinya kita belum paham. Jadi dengan pemahaman itu, harapan kita adalah CSE ini nanti benar-benar menjadi bagian budaya baru kita yang adaptif terhadap periode ataupun era tata kehidupan baru, bahwa untuk bersih dan sehat ini semua orang membutuhkan seperti itu, bahwa keamanan dan juga kepedulian terhadap lingkungan ini menjadi atensi semua orang ya. Jadi kalau kita berbicara wisata berkualitas dan berkelanjutan, ya memang harus konsistensi terhadap 4 hal ini, CSE ini. Dan yang kedua, peningkatan kualitas produk sudah dilakukan setiap saat ya, dalam periode-periode bagaimana untuk meningkatkan kualitas suatu produk perusahaan. Nah, saat ini CSE turut meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui inovasi tata kelola yang lebih baik ya. Jadi kalau seperti yang kita ketahui bersama, kalau selama ini hotel hanya menyediakan makanan dan minuman terutama yang in-house, kemudian sudah berkembang ke tamu yang luar, termasuk juga akhirnya melakukan catering service. Jadi bukan hanya orang yang menelpon ke kita untuk memesan satu makanan dan minuman, tetapi juga sudah mempromosikan catering service untuk hosting event-event di luar hotel. Nah, inilah dalam bentuk inovasi tata kelola yang lebih baik, sehingga produk itu dipacu untuk semakin meningkat kualitasnya. Jadi kalau tidak ada CSE, kita masih menggunakan CSE dan pandemi, kita masih menggunakan strategi yang konvensional. Jadi apa yang sudah diamanatkan di dalam Industri Revolution 4.0, yaitu shifting, transformasi, augmentasi, ya, kemudian digitalisasi, itu benar-benar implementatif ketika pandemi ini sudah menghantam dunia. Jadi semua orang akhirnya sadar
accept bahwa we should go virtual, we should go to digital. Yang terakhir, CSI dapat mendorong terciptanya public trust dalam mempromosikan hotel kita sebagai produk yang kita pasarkan. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan implementasi CHSE dalam industri perhotelan untuk era kedepannya. Ya, semoga ini menjadi komitmen kita bersama bahwa insan perhotelan adalah insan-insan yang tangguh dan agile, jadi mampu beradaptasi dengan segala kondisi dengan kreativitas dan inovasi yang tidak pernah henti untuk kita perjuangkan demi kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.